Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang implantasi dan perkembangan plasenta. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang struktur plasenta, fungsi plasenta bagi janin, tipe-tipe plasenta, serta sirkulasi darah plasenta. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur plasenta. Plasenta merupakan organ penting bagi janin karena sebagai alat pertukaran zat antara ibu dan bayi atau sebaliknya. Plasenta berbentuk bundar atau hampir bundar dengan diameter 15-20 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm, berat rata-rata 500 gram. Umumnya plasenta terbentuk lengkap pada kandungan kurang lebih dari 16 minggu dengan ruang amnion telah mengisi seluruh kapsul uterus. Plasenta terletak di depan atau di belakang gili uterus agak ke atas ke arah fundus uteri dikarenakan alasan fisiologis. Permukaan bagian atas korpus uteri lebih luas sehingga lebih banyak tempat untuk berimplantasi. Berikut ini adalah bagian-bagian dari plasenta, yaitu ada chorion, ada amnion yang merupakan cairan ketuban, ada allantois, ada yolk sac, kemudian ada vitelline membran, kemudian ada yolk, dan ada embrio. Embrio ini merupakan janin ya yang nantinya akan bakal menjadi bayi. Kemudian yolk ini adalah karena di sini plasenta belum terbentuk, akhirnya embrio atau calon janin mendapatkan nutrisi dari ini, dari yolk ini, seperti itu. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian plasenta. Penampang plasenta terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian yang terdiri dari jaringan anak disebut membran kori yang dibentuk oleh amnion, pembuluh darah janin, korion dan pili. Sedangkan bagian dari janin pada ibu disebut piring desidua atau piring basal yang terdiri dari placenta compacta dan desidua spinosa ya, seperti itu. Kemudian bagian-bagian plasenta di sini yang ini tadi ya di bagian janin, jaringan anak. Kemudian ini nanti ada plasenta yang menempel pada ibu ya. Dan di sini ada umbilical artery yang akan transport ya, berfungsi untuk transportasi baik pembuluh darah, nutrisi dari janin ke ibu. Jadi di sini jika dipotong seperti ini, diperbesar hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada plasenta, yolk sac, amniotic fluid atau cairan amnion. Kemudian di sini ada uterus ya. Kemudian di sini adalah chorion. Kemudian ini umbilical cord ya. Di sini adalah tali plasentanya. Kemudian di sini juga amnion. Kemudian ini ada umbilical vein dan umbilical artery. Kemudian di sini juga ada placenta. Kemudian di sini adalah maternal blood supply in intervillous space ya. Jadi ini adalah yang mensuplai darah dari ibu ke janin ataupun sebaliknya. Kemudian uterine artery and vein seperti itu. Kemudian di sini adalah ada chronic pili. Ini adalah bagian-bagian placenta. Selanjutnya adalah permukaan plasenta. Permukaan plasenta itu ada dua, yaitu terdiri dari permukaan fetal dan permukaan maternal. Nah, permukaan fetal ini adalah permukaan yang menghadap ke janin, seperti itu. Jadi di sini yang dia menghadap ke janin ya, permukaan fetal. Warnanya keputih-putihan dan licin. Hal ini disebabkan karena permukaan fetal tertutup oleh amnion di bawah nampak pembuluh-pembuluh darah. Nampak pembuluh darah di sini. Sedangkan permukaan maternal, ini ya, yang merah ini ya, permukaan maternal, ini adalah permukaan yang menghadap dinding rahim. Berwarna merah dan terbagi oleh celah-celah yang berasal dari jaringan ibu
Jumlah celah pada plasenta dibagi menjadi 16-20 kotiledon. Seperti itu ya ini ya. Jadi biasanya kalau dalam persalinan dicek ya apakah masih utuh seperti itu. Harapannya semuanya harusnya utuh. Jika masih ada beberapa sisa yang tertinggal berarti masih tidak utuh ya, berarti ada beberapa yang tertinggal di uterus di dalam ya. Itu harus diambil, harus dibersihkan karena jika tidak keluar semuanya dengan utuh dan dengan bersih bisa mengakibatkan perdarahan. Jadi di sini yang dimaksud permukaan fetal dan maternalnya adalah ini. Jadi ini adalah permukaan maternal, ini yang dia menempel di ibu, kemudian yang menempel di uterus ibu, sedangkan untuk yang fetal ini yang dia langsung ke arah janinnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada fungsi plasenta bagi janin yang pertama yaitu sebagai organ respirasi. Kenapa sebagai respirasi? Yaitu memberikan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida dari janin. Organ transfer nutrisi dan ekskresi. Nutrisi yaitu di sini tempat pertukaran zat dan pengambilan bahan nutrisi untuk tumbuh kembang janin dari ibu ya tentunya. Kemudian berfungsi sebagai ekskresi yaitu mengeluarkan sisa metabolisme janin. Kemudian juga selain itu sebagai transportasi bahan melalui plasenta secara langsung. Kemudian organ untuk sintesa hormon sebagai penghasil hormon-hormon kehamilan seperti HCG, HPL, estrogen, dan progesteron. Kemudian fungsi berikutnya adalah organ sebagai barier imunologis, yaitu menyalurkan berbagai komponen antibodi ke janin dan melindungi janin dari reaksi penolakan oleh sistem imunologi maternal. Kemudian sebagai farmakologi yaitu menyalurkan obat-obatan yang diperlukan janin diperlukan melalui ibu. Kemudian sebagai proteksi yaitu melindungi terhadap infeksi, bakteri dan virus atau zat toksik. Biasanya untuk melindungi juga kadang jika ibu itu terjatuh atau apa seperti itu terkena benturan benda yang keras itu pun juga akan melindungi janin tetap aman seperti itu. Itu adalah fungsi plasenta bagi janin. Berikutnya di sini ada tipe-tipe plasenta. Menurut bentuknya, plasenta terbagi menjadi plasenta normal, plasenta membranacea atau bentuknya tipis, plasenta subcenturiati atau satu lobus terpisah, plasenta suporia, plasenta bilobus ada dua lobus, kemudian plasenta trilobus atau disebut ada tiga lobus seperti itu. Tipe-tipe plasenta selanjutnya yaitu menurut perlekatan pada dinding rahim adalah sebagai berikut. Plasenta adhesiva lebih melekat, plasenta akreta juga lebih melekat, plasenta increta melekatnya sampai ke otot polos, sedangkan plasenta percreta sampai ke selosa. Jadi ini biasanya kalau sudah terjadi plasenta akreta, increta, percreta itu biasanya plasenta tidak bisa lepas ya, tidak bisa lepas sendiri. Harus dilakukan salah satunya ya mungkin sudah lepas tapi ada sisa-sisa yang masih tertinggal itu harus dilakukan pengambilan salah satunya juga bisa dengan uretase seperti itu. Tapi jika ada seperti plasenta percreta sampai ke serosa salah satu solusinya ya memang harus diangkat kandungannya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sirkulasi darah plasenta. Darah ibu yang berada di ruang interfilar berasal dari spiral arteries yang berada di desidua basalis. Pada sistol, darah disemprotkan dengan tekanan 70-80 mm Hg seperti air mancur ke dalam ruang interfilar sampai mencapai chronic plate, pangkal kotiledon janin. Darah tersebut membasahi semua villi chorioles dan kembali perlahan-lahan dengan tekanan 80 mm Hg menuju ke vena-vena di desidua. Di tempat-tempat tertentu ada implantasi plasenta, terdapat vena-vena yang lebar atau disebut venus untuk menampung darah kembali. Selanjutnya pada pinggir plasenta di beberapa tempat terdapat pula satu ruang vena yang luas untuk menampung darah yang berasal dari ruang interfilar di atas. Ruang ini disebut sebagai sinus marginalis. Darah ibu yang mengalir di seluruh plasenta diperkirakan naik dari 300 ml tiap menit pada kehamilan 20 minggu sampai 600 ml tiap menit pada kehamilan 40 minggu.
Seluruh ruang interfiller tanpa villi chorioles mempunyai volume lebih kurang 150–250 ml. Permukaan semua villi chorioles diperkirakan seluas kurang lebih 11 mm persegi. Dengan demikian pertukaran zat-zat makanan terjamin benar atau artinya berjalan dengan sempurna seperti itu. Selanjutnya perubahan-perubahan terjadi pula pada jonjot-jonjot selama kehamilan berlangsung. Pada kehamilan 24 minggu lapisan syncytium dari villi tidak berubah. Akan tetapi dari lapisan cititroblast sel-sel berkurang dan hanya ditemukan sebagai kelompok sel-sel. Stroma jonjot menjadi lebih padat, mengandung fagosit dan pembuluh-pembuluh darah menjadi lebih besar dan mendekati lapisan trofoblast. Selanjutnya, pada kehamilan 36 minggu, sebagian besar sel-sel sitotrofoblast tidak akan ada lagi. Akan tetapi, antara sirkulasi ibu dan janin selalu ada lapisan trofoblast. Terjadi klasifikasi pembuluh-pembuluh darah dalam jonjot dan pembentukan fibrin di permukaan beberapa jonjot. Kedua hal terakhir ini mengakibatkan pertukaran zat-zat makanan, zat asam, dan sebagainya antara ibu dan janin mulai terganggu ya. Kemudian deposit fibrin ini dapat terjadi sepanjang masa kehamilan sedangkan banyaknya juga berbeda-beda. Jika banyak maka deposit ini dapat menutup villi dan villi itu kehilangan hubungan dengan darah ibu lalu berdegenerasi dan timbullah infark seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi endokrin plasenta, yaitu sejumlah besar hormon dihasilkan oleh plasenta, termasuk diantaranya hormon yang analog dengan hormon hipotalamus dan hipofisis, serta hormon steroid. Sejumlah produk juga dihasilkan oleh plasenta, beberapa diantaranya adalah glikoprotein, sebagai misalnya adalah pregnancy associated protein A, B, C, dan D, pregnancy spesifik glikoprotein SP1, dan placenta protein 5 PP5. Peran dari bahan ini di dalam kehamilan masih belum jelas ya, seperti itu. Tapi memang di sini merupakan bagian hormon-hormon dari plasenta dan ini juga pembentukan plasenta itu sendiri. Berikut ini adalah bagian-bagian penampang dari plasenta itu sendiri ya. Ada fetal artery and vein, ada choriomic pulse ya atau pulse ya, chromic pulse seperti itu. Kemudian residual pulse, myometrium, maternal vein, villi of fetal cotyledon, kemudian maternal spiral artery, kemudian maternal vein. Kemudian di sini ada septrum ya seperti itu. Ini adalah bagian-bagian dari plasenta. Tentunya di sini bagian-bagian yang arah ke sini adalah menempel pada endometrium atau perut ibu, sedangkan yang di sini mengarah ke janin seperti itu. Kemudian di sini juga ada tabel fungsi hormon ya, jadi hormon-hormon yang dibentuk selama proses kehamilan, terutama di sini adalah pembentukan plasenta. Yang pertama, human chronic somatotropin atau HCS, ini merupakan serupa dengan growth hormone dan prolaktin. Kemudian human chronic gonadotropin atau HCG, stimulasi steroidogenesis adrenal dan plasenta, analog dengan LH ya. Kemudian human chronic gonadotropin atau HCT, ini merupakan analog dengan tirotropin. Kemudian corticotropin releasing hormone atau CRH, ini adalah seperti pada orang dewasa. Kemudian estrogen itu adalah lebih yang kompleks ya, stimulasi aliran darah dan pertumbuhan uterus. Kemudian progesteron, implantasi dan relaksasi otot polos. Kemudian adrenokortikoid, di sini adalah induksi sistem enzim dan maturasi janin seperti itu. Di
Di sini ada bagian-bagian janin ya dengan plasenta yang lebih jelas, yaitu ini merupakan ini merupakan janin, ini kemudian plasenta, kemudian dia ini menempel pada uh, rahim ibu atau endometrium. Di sini ada fetal blood vessels, maternal venule, maternal arteriola. Kemudian di sini ada fetus, ini berukuran 12 minggu, ada umbilical cord, ada amniotic fluid atau cairan amnion. Kemudian ada ini amnion sendiri, artinya tempat amnionnya. Kemudian ada chorionic villus, dan ada sinus containing maternal blood. Nah, di sini ada myometrium, di sini adalah lapisan uterus, kemudian endometrium, kemudian plasenta itu sendiri. Jadi endometriumnya di sini. Ini adalah uterusnya. Kemudian plasentanya di sini. Jadi dia menempel, ya bukan menempel, dia melekat pada bagian maternal. Jadi nanti yang dikatakan tadi kan ada macam-macam plasenta increta, percreta, seperti itu. Jadi ini yang normal dia sampai di sini. Tapi yang misalkan dia tadi dikatakan tidak normal, ini tadi bagian maternal venule. Ini tadi dia sampai masuk ke dalam myometrium seperti itu. Jadi dia melebihi seperti itu. Jadi masuk ke dalam. Nah, artinya jika masuknya terlalu dalam, plasenta pun juga susah atau sulit untuk terlepas. Bisa kalau terlepas ada sisa, tapi ada juga yang tadi saya katakan ada yang sama sekali tidak dilepas. Nah, itu yang salah satu solusi utamanya jika plasenta tidak bisa dilepas sama sekali, sudah lengket dengan uterus atau kandungan atau perut ya, perut ibu seperti itu bahasa awamnya, itu harus dilakukan pengangkatan. Dan itu pun juga jarang terjadi ya sebenarnya. Kasusnya 1001. Kemudian plasenta itu sendiri, pertumbuhan plasenta makin lama makin besar dan luas, umumnya mencapai pembentukan lengkap pada usia kehamilan sekitar 16 minggu. Plasenta dewasa atau lengkap yang normal, satu bentuknya bundar atau oval, diameter 15-25 cm, tebal 3-5 cm, berat rata-rata 500-600 gram, insersi tali pusat tempat berhubungan dengan plasenta dapat di tengah atau sentralis, di samping atau lateralis, atau di ujung tepi atau marginalis. Jadi jika tidak selain di tiga tempat ini biasanya disebut sebagai plasenta previa seperti itu. Atau kalau enggak yang dikatakan total, dia justru menutupi jalan lahir. Kemudian berikutnya di sisi ibu tampak daerah-daerah yang agak menonjol disebut kotiledon yang diliputi serabut tipis desidua basalis. Kemudian di sisi janin tampak sejumlah arteri dan vena besar, pembuluh korion menuju tali pusat, korion diliputi oleh amnion. Kemudian sirkulasi darah ibu di plasenta sekitar 300 cc per menit atau pada usia kehamilan 20 minggu meningkat sampai 600 sampai 700 cc per menit sampai aterm. Aterm itu bayinya siap dilahirkan. Kemudian kehamilan multiple atau kembar dapat terjadi variasi jumlah dan ukuran plasenta dan selaku janin. Jadi jika bayinya kembar ya bentuk plasentanya bermacam-macam. Ada yang satu, ada yang plasentanya dua, seperti itu. Nah, ini adalah plasenta asli ya, bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau sudah praktek di bidan seperti itu menolong persalinan, tentunya kalau pandeminya sudah berakhir ya, jadi bisa melihat secara langsung bagaimana plasenta. Ini yang bagian ke janin, kemudian kalau dibalik ini yang ke ibunya, seperti itu, yang seperti di gambar tadi. Oke, demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.